Jika kolbu kita terus kita suapin dengan berzikir dan kita sirami dengan berfikir serta dibersihkan dari kerusakan, kita pasti akan melihat keajaiban-keajaiban. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Jika kolbu kita terus kita suapin dengan berzikir dan kita sirami dengan berfikir serta dibersihkan dari kerusakan, kita pasti akan melihat keajaiban-keajaiban dan pasti diilhami dengan hikmah. Yang perlu kita ketahui adalah tidak setiap orang yang berhias dengan ilmu dan hikmah serta memeganginya akan masuk dalam golongannya, kecuali jika kita menghidupkan kolbu dan mematikan hawa nafsu kita. Adapun mereka yang membunuh kolbunya dengan menghidupkan hawa nafsunya, tidak akan muncul hikmah dari lisannya. Saudaraku, rapuhnya kolbu adalah karena lalai dan merasa aman. Sedangkan suburnya kolbu adalah karena takut kepada Allah dan karena ia terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika sebuah kolbu merasa juhud dari hidangan-hidangan dunia, dia akan duduk menghadap hidangan-hidangan akhirat. Sebaliknya, jika ia ridho dengan hidangan-hidangan dunia ini, ia akan terlewatkan dari hidangan akhirat. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang berbahagia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kerinduan bertemu Allah adalah angin semilir yang menerpa kalbu, membuat diri kita sejuk dengan menjauhi gemerlapnya dunia. Siapapun kita yang menempatkan kolbunya di sisi Tuhannya, ia akan merasa tenang dan tentram, karena Allah mengingatinya. Fadhkurni azkurkum. Kalau kita ingat kepada Allah, pasti Allah akan ingat kepada kita. Artinya ketika hati kita berzikir, itu tandanya Allah sedang menzikiri kepada kita. Dan siapapun yang melepaskan kolbunya dari zikir kepada Allah, ia akan semakin gundah gulana, galau, risau, kacau. Ingatlah sahabatku yang tercinta, terkasih, yang disayangi Allah. Kecintaan terhadap Allah tidaklah akan masuk ke dalam kolbu yang mencintai dunia, melainkan seperti masuknya unta ke lubang jarum, sesuatu yang sangat mustahil. Maka jika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memilih dia untuk dirinya sebagai tempat pemberian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga akan memilihnya di antara hamba-hambanya, sehingga hamba itu pun akan menyibukkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Tubuhnya selalu dipakai untuk berhikmat kepada Allah. Kolbu bisa sakit sebagaimana sakitnya jasmani, dan kesembuhannya adalah dengan bertobat. Kolbu pun bisa berkarat sebagaimana cermin, dan cemerlangnya adalah dengan zikir kepada Allah. Kolbu pun bisa lapar dan dahaga sebagaimana tubuh jasad ini. Maka makanan dan minumannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta
bertawakal, bertobat, dan berhikmah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Karena kita pastinya sebagai manusia tentu tidak akan terlepas dari berbuat salah dan khilaf dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani selama ini. Maka sebaik-baik manusia yang berbuat salah dan dosa adalah dengan bersegera memohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus berzikir kepada Allah. Maka istighfar itu merupakan salah satu jalan untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berzikir dengan posisi duduk menghadap kiblat, jangan bergerak. Sekalian ajarkan bagaimana cara berzikir yang baik. Maka kolbu suarakan zikir Allah, 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 terus sampai tubuh kita tidak merasakan apa-apa. Kolbu terus bersuara, masukkan lagi ke kedalaman yang paling dalam. Terus suarakan lagi zikir kepada Allah, kepada kedalaman yang paling dalam itu. Terus kolbu itu bersuara Allah, 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 sampai terdengar dalam kolbumu. Di situ akan muncul adanya getaran di dalam hati, dan rasakan getaran itu. Kita akan merasakan kehidupan roh, terasa hidup dan makin hidup. Hidup yang lebih hidup dengan hidupnya roh yang sedang berzikir. Maka kita bisa katakan bahwa hidup dalam roh yang sedang berzikir. Dan kita bisa lebih mengenal roh kita
melalui zikirullah. Likulli syai'in saqalah wa saqalah al-qalbi dzikrullah. Bahwa bagi tiap sesuatu ada alat untuk mensucikan. Wa saqalah al-qalbi, dan alat untuk mensucikan, dan alat untuk mensucikan kolbu itu ialah zikirullah. Zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau kita mau mengkajinya, pintu awal memasuki alam roh itu adalah lewat kolbu. Kita tidak akan bisa memasuki alam roh kalau kolbu kita masih banyak najisnya. Kalau kolbu sudah dibersihkan dengan zikir kolbu, maka lama-kelamaan roh ikut menyuarakan zikir. Maka dalam bahasa ini prosesnya melalui ritual-ritual khusus, tirakat, khalwat, tawajuh, riyadhah yang dibimbing oleh seorang guru mursyid. Jadi kalau kita menjalankan ritual-ritual khusus, memang khusus untuk berzikir, membersihkan kolbu kita dengan zikir kolbu, dengan bimbingan seorang guru, maka kebersihan kolbu akan nampak dari kebeningan dalam pemikiran. Kenapa? Karena kolbu kita selalu mengumandangkan zikir, sedangkan roh itu dalam kondisi kesuciannya ikut melantunkan zikir. Maka zikirnya roh itu mampu merontokkan dinding hijab jiwa yang sekian lama bertahun-tahun membelenggu, yang sulit dipisahkan. Qad aflahal man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwanya. Maka teman-temanku sekalian, saudara-saudara di mana saja berada yang Allah muliakan, selalu berzikir kepada Allah akan selalu senantiasa menguatkan iman dan takwa kita, sekaligus membersihkan kolbu. Nantinya dalam perjalanan hidupnya yang dipikirkan hanya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilham-ilham pun sering didapatkannya, menerima ilham melalui kolbu dan ruh. Dan kabar ini yang tercantum dalam surat Asy-Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya.
Jadi Allah itu juga masih menguji dan memberi cobaan kepada orang yang takwa. Semakin tinggi takwanya, imannya kepada Allah, sebegitulah kadar ujian itu yang diberikan kepada seorang hamba. Kadang-kadang cobaan itu berupa kejelekan, kehinaan. Kadang-kadang dia oleng, goyangkah takwanya atau tambah kokoh takwanya. Oleng, kadang banyak yang oleng. Tapi kalau kita benar-benar mengejar ketakwaan, duduk ketakwaan kepada Allah, terus tetap berzikir pada Allah, dia akan mampu mengantisipasi dan menangkal dengan kesabaran dan ketabahan hati. Dia tetap tegar dalam menghadapi segala cobaan yang menimpahnya, dan senantiasa mengkokohkan posisi dalam kesuciannya yang tidak akan dicemari oleh siapapun. Karena ruh itu tetap suci. Yang bisa dikotori itu adalah jiwa bagian luar. Itu pun hanya imbasan dari kotornya kolbu yang dililit pengaruh dari hawa nafsu serta keinginan yang menyesatkan. Terakhir, sebagai penutup kita dalam muhasabah tahajud malam hari ini, ditutup dengan puisi. Bila kita ingat mati, tobat tidak henti-henti. Takut disoal di akhirat nanti. Aku harus jaga amal ibadah. Kalau kita ingat mati, air wudhu ku basahi, bersuci jasad dan hati selalu kujalani. Semoga dosa diampuni. Bila kita ingat mati, harta yang ada tiada arti. Tinggallah aku menyendiri, selalu bermunajat, bermuhasabah, ingat ilahi. Bila kita ingat mati, akhlak kuhiasi dalam diri. Takutlah tersangkut pada duniawi. Hal yang tidak bermanfaat aku jauhi. Bila kita ingat mati, tiada lagi yang punya diri, hanya isbat ingat ilahi. Bila kita ingat mati, apalagi yang ku cari? Berjalan bertahun-tahun tiada henti, maka ingatlah Allah
harus kita lebihi. Bila kita ingat mati, tidur malam kukurangi. Sambil jaga malam kuhiasi dengan zikir kepada Ilahi. Bila kita ingat mati, bergetar jiwa ingatkan janji. Amanah janji harus kutepati. Kembali suci, kembali kepada Ilahi. Kalau kita ingat mati, carilah jalan mendekati. Cara untuk mengingati guru yang senantiasa memberkati. Bila kita ingat mati, ingin ku nasihati, ingatlah Allah, jangan sampai berhenti. Semoga kita semua diridhoi. Baik, ini saja muhasabah malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah, walaupun singkat, padat, ada manfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan. Dengan kesimpulan, selalulah kita senantiasa untuk terus berzikir kepada Allah, banyak beristighfar, terlebih di bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Atau istighfar yang biasa kita baca, astagfirullah, astagfirullah. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.